Selamat sore, Ibu-ibu dan Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali acara kita pada hari ini, Market Review dan Amtas Stock Review. Kita ajukan dari jam 7.30 jam 5, dikarenakan adanya acara pengguguran atau kebaktian dari teman gerejanya Pak Angelo yang meninggal 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu, Pak? Hari Minggu hari Minggu berarti udah Nah, empat hari lalu ya, 5 hari lalu ya. kita ucapkan turut berduka cita kepada rekannya Pak Angelo dan demikian juga turut berduka cita kepada adinda tercinta dari Dr. Lani. Terima kasih. Ya, makasih yang Semuanya diterima di acara. Baik, kita mulai ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan sudah banyak dari ibu-ibu dan bapak sekalian. Sebelumnya perkenankan saya memberikan sedikit ulasan. Meskipun kita lihat IHSG dalam keadaan sudah bullish, yang ditandai dengan kriteria bullish kita, karena kita adalah agak sedikit penganut Ichimoku ya. Kriteria bullish kita adalah jika harga berada di atas awan kuning. Dan pada saat ini IHSG berada di atas awan kuning, tapi nampaknya dalam seminggu terakhir tetap saja IHSG bullish, tapi sifatnya konsolidatif, bukan netral ya, karena kalau netral itu di dalam kumo, tapi masih di atas kumo dan sifatnya bullish konsolidatif. Jadi kita lihat ya, saya share. Kelihatan ya? Belum. Oh ya, sekarang sudah. Kelihatan ini kan? Hari ini dia kalau dari segi candle, siapa yang sudah belajar candle ya, sekali kelihatan ini bentuk apa? bearish engulfing. Bearish engulfing. Ya, dia bullish, akan tetapi letaknya di daerah tapi candlenya mengatakan bahwa kemungkinan pada hari Senin dia akan turun berdasarkan gambar candle ini ya. Ini gambar candlenya adalah bearish harami. Engulfing. Bearish engulfing ya. Ini adalah gambar mana candle hijau dipeluk oleh candle merah dan candle merahnya panjang sekali. Dan ini kemungkinan dia akan turunnya kemana? Ya, kita bisa dilihat di sini kalau pakai ilmu Ichimoku, maka turunnya akan ada support. Kalau support kita baik pakai tanda hijau aja ya. Support ini supportnya. Nah, garis supportnya. Di supportnya adalah garis hijau. Garis Kijun Sen. Tapi yang jelas garis Tenkan-sennya dia sudah tembus. Garis Tenkan-sennya dia telah ditembus. Kalau kita lihat di sini garis Tenkan-sennya adalah ini. Yang telah ditembus oleh harga. Resisten support pertama Tenkan-sen telah ditembus. Maka
dia akan menuju ke support kedua, yaitu garis Kijun-sen. Selanjutnya, kalau dia tembus juga, tetap keadaannya masih bullish, ya, keadaannya dan masih di daerah bullish, ya, meskipun dia telah menembus menjadi bearish, ya, tapi bearishnya pasti bearishnya adalah bearish wick karena dia berada di atas kumo. Kalau candle bearish, kalau ada tembusan-tembusan ke bawah yang mengatakan dia berubah dari bullish menjadi bearish, menjadi bearish wick karena berada di atas awan kumo yang hijau. Jadi hati-hati saja pada hari Senin nanti di IHSG kemungkinan besar akan turun. Bullish, bearish engulfing dari candle adalah sifatnya strong. Istilahnya bahwa dia kuat, mengatakan bahwa kemungkinan dia akan turun itu kuat. Lihat di sini dia dipeluk, ya, dipeluk oleh banteng, bukan dipeluk, kalau semua itu bukan dipeluk, ya. Banteng. Banteng dipeluk oleh beruang. Jadi apa istilahnya kalau semua itu bukan dipeluk, ya. Tapi dia apa tuh? Dipites lah itu oleh beruang. Jadi kita melihat, ya, kita campur-campur nih, ada Ichimoku, ada candlestick, ya. Candlestick mengatakan bahwa kemungkinan hari Senin. Kita lihat lagi bahwa candlestick yang terakhir. Sini kita melihat ada candlestick dark cloud, ya. Habis hijau, dia merah begini, ya. Dark cloud, ya, yang mengatakan ya kemungkinan akan turun, dan besoknya memang dia turun. Itu ya, kalau belajar ilmu candle, lihat. Ini contoh lagi kalau belajar ilmu candle bahwa ada tanda-tanda akan kenaikan pada di daerah sini, ada turun, ada doji, ya, sedikit doji. Jadi ini kemungkinan tanda pembalikan akan terjadi, dan apa yang terjadi? Memang dia naik. Ini juga dia ada sedikit hammer, ya. Dia akan naik, Tetapi di sini kalau kita baca candle ini, kemungkinan ini dia akan turun. Candle hijau yang diikuti oleh candle merah menandakan bahwa dia hari-hari berikutnya akan turun. Nah, terjadi memang turun. Ini juga kalau kita melihat sebelum hari ini, ya, sebelum hari yang di sini nih, pada hari yang di sini dia candlenya itu merah, setelah hijau dia kan akan turun, dia. Nah, jadi betapa candle itu sifatnya adalah antisipatif untuk hari-hari berikutnya. Saya akan mengadakan basic trading course lagi, mungkin 2 minggu yang akan datang, ya, untuk para pemula, baik yang bergabung di stock trading investing maupun di PIPMI, member PIPMI, free PIPMI, ya. Setelah itu pada akhir bulan akan kita lanjutkan dengan angkatan kelima dari Ichimoku Trading Course. Jadi mereka-mereka yang belum ikut trading Ichimoku, ya, Ichimoku Trading Strategy, kita akan mengadakan lagi dengan Pak Angelo. Dan ini sambil kita akan memperkenalkan juga pada acara tersebut tanggal 28 nanti adalah acara
istilahnya peluncuran beta version dari GClub Trading Applications, ya. GClub Trading Application. Demikian saya kira ulasan singkat dari saya mengenai candlestick, mengenai IHSG. Dan selanjutnya akan disampaikan ulasan AUMTA stock review untuk minggu depan. Kira-kira saham-saham apa saja yang akan bergerak dalam setelah hari Senin atau hari Selasa atau 3 hari berikutnya, atau saham-saham apa saja yang kemungkinan akan turun. Saya melihat di sini apa yang saya perhatikan adalah banyak di antaranya yang menanyakan saham-saham apa yang akan naik, saham-saham apa yang akan naik. Tetapi jarang sekali saya menerima pertanyaan saham-saham apa yang akan turun. Padahal turun itu adalah kalau kita sudah profit, bagi trader pada waktu early detection bahwa akan turun setelah profit, disitulah dia harus take profit. Disitulah dia harus jual. Harus diingat bahwa keuntungan terjadi hanya setelah saham dijual. Keuntungan terrealisasi hanya setelah sahamnya. Jadi tanyakan juga kira-kira saham-saham apa yang akan turun ya, bukan yang akan naik dan harus dibeli saja. Baik, terima kasih. Selanjutnya share screen saya alihkan kepada Pak Angelo. Waktunya saya persilakan Pak Angelo. Baik, Eyang, terima kasih. Saya langsung share. Recording in progress. Recording in progress. Kita ulas IHSG dulu ya. Nah, kalau kita lihat chart IHSG di sini, dia mengalami drop cukup signifikan hari ini yang membentuk bearish engulfing. Seperti yang Eyang bilang tadi. Tetapi dari sisi bottom fishing ini sudah cukup murah sehingga muncul sinyal bottom fishing ya seperti di sini. Nah, ini indikasi untuk menunjukkan bahwa bisa jadi penurunannya sudah mau selesai. Tapi tidak berarti bahwa akan langsung selesai ya. Bisa jadi masih ada turun lagi. Selama tidak ada konfirmasi big player di market ini jualan dengan turunnya MMR, kita masih bisa berharap market rebound untuk rally melanjutkan uptrendnya. Coba kita lihat di chart intraday. Tadinya waktu penutupan market kemarin itu confirm bahwa ada dua kelompok big player nih, confirm buy and hold, sehingga dari chart intraday sehingga kita berharap kenaikan terus berlanjut, dan memang berlanjut sih sampai tadi siang, tetapi sayangnya di jam 2 confirm ada yang jualan lagi. Jadi maksudnya yang tadinya confirm buy and hold balik badannya. Ini entah kenapa ini ada sesuatu yang terjadi sehingga penurunan di jam berikutnya berlanjut ya. Tetapi secara daily memang itu belum confirm untuk bearish ya. Jadi kita mungkin masih bisa berharap bahwa ini kesempatan kita mendapatkan relatif harga murah ya. Tetapi nanti seandainya hari Senin masih lanjut turun sehingga ada yang memang turun, nah kita harus lari kita cuci gudang, dalam arti saham-saham yang mungkin sudah confirm juga big plan-nya jualan harusnya kita jual ya. Setelah itu kita tinggal tunggu sampai ada yang bergerak ke atas lagi indikatornya. Itu kalau ada indikator MMR yang turunnya. Kalau tidak ya kita masih bisa trading. Hanya saja mungkin di tengah-tengah koreksi itu akan lebih sulit untuk pencarian sahamnya. Maka pastikan cari saham-saham yang masih dipegang big player dan masih demand powernya masih lebih besar daripada
selling pressure-nya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke stock pick AMTA yang confirm buy and hold, dan kita akan lihat apakah masih cocok untuk ikutannya. Kalau ini kripto ya, jadi kita nggak lihat. JAST ada MMR naik, coba cek. Oh iya betul ya, ada MMR naik. Kalau kita lihat apakah ada resisten besar di atasnya, dan ada ya sepadan ya, tapi dia sudah masuk area selling pressure-nya. Jadi kita lihat aja dulu kelanjutannya sambil kita mau lihat ini volume gede yang hari ini, apakah itu karena ada selling pressure besar atau tidak. Kalau ada selling pressure besar ya berarti dia akan koreksi dulu ya, pullback untuk nanti balik ke rebound. Nah ini kelihatannya memang nih ada selling pressure besar ya, turun ke bawah tapi sudah balik lagi ke atas ya oleh demand power ini. Coba kita lihat yang lebih besar lagi mungkin di jam-jaman. Ya ternyata memang demand power masih cenderung lebih besar daripada selling pressure yang ada tadi ya. Jadi ini masih ada peluang untuk terus lanjut walaupun mungkin ada pullback sejenak. Jadi JAST oke untuk kita ikutan. Kalau dia pullback ke area demand power nggak masalah ya. Kita lihat tadi ya. Malah bisa dapat harga lebih murah. Lalu friend. Nah ini friend saya juga udah langsung ikutan nih kemarin pada waktu. Pak Jelo. Ya yang. Saya sedikit ini ya. Untuk sedikit ke pengalaman saya mengenai AMTA. Ya. Jelo mengatakan di JAST itu. Kebetulan saya waktu lihat JAST itu saya sedang di Rancamaya lihat mobile phone saja pada AMTA. Ya, dan ini kalau menurut saya bagusnya kita punya AMTA adalah kita bisa deteksi awal. Sehingga di dalam hari ini sore-sore kita bisa beli. Karena kalau menurut saya, kalau memang dia naik hari Senin, maka kemungkinan saja dia naiknya itu langsung gap up ke atas, sehingga kita tidak berani ngejar ya, sukar ngejar. Nah, kalau gap up ke atas hari Senin, apa artinya? Kalau saya beli hari ini, kan saya menikmati gap up tersebut. Nah, ini adalah keuntungan atau benefit jika kita memiliki aplikasi semacam itu. Ya, saya lihat aplikasi yang memungkinkan memanfaatkan early buying, ya, early detections adalah hanya dua. Satunya sudah tidak usah saya sebutkan karena itu adalah kompetitor daripada AMTA ya, tapi salah satunya adalah AMTA. Mengapa sebaiknya kita memiliki AMTA? Ini bukan promosi, karena dengan AMTA ini biaya yang dikeluarkan dapat ditutup oleh kita mengetahui dan membeli saham lebih dini daripada mereka-mereka yang akan beli hari Senin. Apalagi kalau harus hari Seninnya gap up. Nah tiba-tiba gap up-nya 10%. Wah, pasti di antara kita adalah kemungkinan tidak berani dan kemungkinan ketinggalan. Nah, kalau belinya hari ini langsung dapat 10%. Salah satu contoh adalah saya misalnya beberapa hari yang lalu beli Wood pada waktu market akan tutup. Karena saya lihat ada tanda-tanda yang MMR yang semuanya ke atas itu. Langsung dapat 7%. Ya. Itu yang tanda sini nih, kalau nggak salah Wood itu paling atas tuh Pak Anjelo ya, berapa tuh MMR yang di atas. Ini ya. Nah, meskipun hanya dapat 7% kan lumayan, 2 hari 7% kan something gitu ya. Jadi ini early detection daripada AMTA adalah sangat diperlukan untuk memanfaatkan AMTA memberikan kepada kita istilahnya CHC atau KCH. CHC itu capek hitung cuan. Kalau yang satunya lagi apa tuh? Yang dari KHC. Kelengar hitung cuan.
di fall kemarin Pak Angelo pakai beta versi daripada Ichimoku applications yang akan kita keluarkan. Beliau mengatakan kelenger hitung cuan. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih Pak Angelo. Terima kasih Eyang. Oke, baik. Saya setuju pakai Amta. Oke, nah friend ya. Nah, friend ini namanya hot bandar nih kalau udah 4-4-nya naik. Sebetulnya sih sudah sejak tanggal 27 ya saya ikutan dari ini naik satu ya. Lalu saya masih hold karena hitungan rule-nya kan kalau ada member naik apa yang manapun itu kita bisa punya kesempatan 5 hari harga bergerak naik ya. Jadi saya masih hold nih. Ternyata masih ditambah oleh kenaikan yang lain. Dan ini saya sudah tunggu lama ya karena demand powernya gede. Kemudian kalau kita lihat chart weekly ini sangat menggiurkan ya kalau untuk lihat chart weekly ya. Dia belum mahal loh, belum mahal ini saham. Big player udah kumpulin banyak di bawah, tinggal tunggu tarikan dari big player. Nah, mudah-mudahan inilah saatnya big player mulai tarik ya. Mudah-mudahan ini saatnya big player mulai tarik sehingga bisa tinggal bukan KHC lagi kali. MHC yang MHC modal hitung cuan. Oke, itu untuk friend ya, silakan. Kalau takut tinggi jangan, itu masih belum tinggi itu. Berikutnya SCMA. Ini juga oke ya, dua kelompok big player confirm buy and hold. Ada yang jualan memang di atas, tapi yang jualan kecil ya. Masih lebih gede yang beli ya. Masih lebih besar yang beli, jadi kita masih berharap ini lanjut. Coba kita cek apakah ada yang tahan lagi di atas, yang gede gitu. Ternyata nggak ada ya, nggak ada yang gede nih, semuanya kecil. Ini doang yang lebih besar tekanan jualnya dari sebelumnya dan ternyata masih lebih gede yang beli. Jadi oke, silahkan ikutan SCMA. Kemudian TINS. Nah, TINS dia jelas kenapa berat ya, waktu tanggal 16 ada confirm buy and hold nih big playernya. Kalau di sini kan Monday trading, jadi kita nggak hold, cuman satu hari trading lalu jualan. Kemudian kita biarkan sideways lah, kita baru ikutan lagi di tanggal 16 dan kita hold ya, kita hold. Kemudian pada waktu dia kena di resisten ini wajar kalau beratnya karena gede banget tuh selling pressure-nya. Jadi kalau kita mau ikutan sekarang boleh, tapi kalau udah sekitar selling pressure yang gede ini mungkin kita siap-siap untuk jualannya supaya nggak kena seperti kemarin nih. Dia turun lagi kena koreksi, jadi mungkin profitnya jadi nggak tercapai ya. Jadi hati-hati kalau mengikutan TINS karena gede nih selling pressure-nya. Oke, berikutnya cari ini juga menarik ya. Coba kita cek apakah tidak ada ya selling pressure gede. Semuanya demand power dan ini baru mulai ditarik lagi sejak kemarin kayaknya. Ya, betul, sejak kemarin mulai ditarik. Berarti hitung 5 hari dan ternyata hari ini masih ditarik lagi oleh dua kelompok big player lainnya dengan demand power gede. Ini silahkan yang mau ikutan nih, jangan disia-siakan. Oke, berikutnya 3, 4, 5. Oh, oke, udah 5 ya. Oke, kita sekarang masuk ke pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman di grup Gold. Oke, di grup Gold. Oke, yang pertama Eyang mancing dengan Excel. Kita jawab Excel. Nah, ini hati-hati karena dia menembus resisten sehingga ada tulisan entry. Entry itu maksudnya ada resisten versi big player ditembus, tetapi tidak didukung ya oleh MMR yang bergerak naik. Jadi ini harus hati-hati. Harusnya sih sudah ikut jualan karena tadi pagi memang ini indikator naik, entah yang mana yang naik, tapi siang atau sorenya dia flat lagi sehingga membuat kita harus hati-hati ya untuk chart daily. Tapi kalau kita mau cek di chart intraday, kita bisa lebih pastikan ya, bisa lebih pastikan apakah benar ada penjualan gede di atas. Coba kita cek ya, benar ada puluhan cukup besar di atas ya, tapi dia berhenti di sini
Oh, berhenti di sini karena ada demand power di sini. Jadi sebetulnya ini sudah selesai sepertinya. Yang jualan di sini sudah selesai. Lalu dia kena area demand sini balik ke atas. Nah, sekarang kita tinggal tunggu dia tembus 2700 ya. Tembus 2700 itu pasti akan balik badan lagi yang di atas itu. Termasuk ini akan balik badan lagi ke atas ya. Jadi kalau mau ikutan bagusnya tunggu 2700 ditembusnya sebagai konfirmasi. Memang yang jualan itu sudah selesai menurunkan harganya. Ada tambahan sedikit Pak Jalo mengenai Excel ini. Ya, silakan yang. Samping melihat AMTA, melihat price volume breakout, juga melihat stochastic buy signal ya, dan candlestick ya, di mana katakan bahwa kita bisa jika melihat stochastic buy signalnya ada buy signal ditambah candlestick yang mendukung, maka itu adalah merupakan kesempatan untuk membeli. Nah, sampai itu saya juga melihat di sini kelihatan di daerah 2350, 2450 ya Pak Anjol itu. Iya. Ya, merupakan support ya. Support ya, jadi yang lihat tuh garisnya panjang sekali ya. Saya nggak bisa nunjuk nih pakai apa, pakai nah itu ke kanan ini terus ke atas, nah stop situ tarik ke kanan tuh di 2350 atau mungkin 2400 supportnya ya. Nah itu kan di 2000 ya ada 2380 ya. Yang itu. Nah itu supportnya. Jadi saya mengatakan bahwa saya beli di daerah support, artinya aman dan meskipun trading range-nya kecil saja begitu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mengapa saya tanyakan Excel, ya. Dan pagi-pagi kemungkinan yang MMR itu kebetulan yang MMR itu ada yang naik gitu ya. Yeah. Tapi saya lihat sore kok memang turun kembali gitu. Terima kasih. Iya, makasih yang strateginya. Jadi memang tadi pagi naik MMR-nya karena tembus 2550, lalu flat lagi ya sebagai petanda hati-hati untuk chart daily. Tapi di chart intraday kita lihat memang itu karena ada yang jual ya, ada yang jual. Coba kita cek di 15 ya tadi. Ya ada yang jualan sedikit ya, tapi masih gedean yang beli. Jadi wajar kalau dia rebound lagi ke atas. Nah sekarang kita tinggal tunggu confirm lanjut ini balik badan ya. Oke. Baik, berikutnya dari Bu Eli, LPPF. Wah ini LPPF sudah jelas ada akumulasi penjualan ya, yang kira-kira gambarannya sebesar ini. Meskipun bukan di sini ya jualnya, ini hanya gambaran aja ada akumulasi penjualan sebesar ini karena terjadi selama pada waktu harga berhenti naik dan lanjut turun ke bawah ya. Itu confirm akumulasi penjualannya pada tanggal 21 ya, sebesar itu. Jadi sekarang menjadi resisten nih area sini, jadi kita harus hati-hati jangan masuk dulu ya. Nah, Chant ini pada waktu tadi tembus 341% ini naik nih, entah yang mana yang naik. Tapi siang atau sorenya dia flat lagi, entah mungkin di 300 atau di 300 berapa ya dia flat lagi. Itu saatnya kita jualan harusnya. Kalau untuk chart daily pada waktu MMR-nya flat lagi. Tapi kalau kita gunakan chart intraday, kita bisa tahu lebih persis kapan kita persisnya jualan. Nah, kalau dilihat di chart 5 menit ya, itu di jam 13.40 confirm ya, big trend-nya jualan gede di sini. Nah, harusnya kita sudah jualan, nggak pegang lagi kalau kita menggunakan chart intraday. Oke, dari sekarang untuk chart kita jangan dulu ya, kita tunggu sampai ada naik lagi MMR-nya. BBKP ini juga confirm ada penjualan besar ya, jadi gede banget ini, jadi ini akan menjadi resisten, bagusnya kita nggak masuk ya. ASII juga banyak sekali tekanan jual ya,
di area harga atas harga ini nggak jauh-jauh dari harga terkini, jadi jangan dulu kita masuk bank. Nah, bank ini masih oke ya, ada dua kelompok big player kemarin ya. Iya, kemarin confirm buy and hold, sekarang lagi dikasih murah, ada spotnya, kita lihat di sini spotnya di sekitar 3330 ya. Mulai dari situ spotnya, bukan pas di situ tapi mulai dari situ sampai di sekitar 2910 ya, sampai di 2910 itu spotnya ya. Jadi kalau dia turun ya sebetulnya bagus, kita bisa dapat harga murah, tapi ini masih oke. Kira-kira masih 4 hari lagi kesempatan untuk mendaki ke atas, dan dengan demand power sebesar ini cukup bagus. Tapi kita mau lihat apakah ada selling pressure di atas dekat-dekat harga terkini yang bisa menjadi ancaman kelanjutan naik, dan ternyata benar ada ya. Ini lebih besar daripada dia, jadi kita bisa mengharapkan bahwa ini akan berat pendakiannya. Jadi kalau mau coba boleh, tapi kalau masih ada saham lain yang lebih bagus ya lebih baik kita pilih yang lebih bagus ya, yang tidak ada kendala seperti ini, selling pressure gede. Bahkan cukup berat kan, ini kena selling pressure turun, kena selling pressure lagi turun lagi ya. Ini takutnya ya nggak jauh-jauh di selling pressure ini. Jadi kita tunggu aja sampai paling aman memang kalau selling pressure itu ditembus, yaitu nembus 3.900 ya. Oke. Berikutnya trim. Wah, ini 1, 2, 3 hari berturut-turut ya. Dia one day trading ya. Jadi harusnya kita juga ikutan one day trading supaya terhindar ya dari nyangkut di atas ya. Nah, hari terakhir ini entah di berapa dia, coba kita cek intraday-nya. Di berapa dia mulai jualan. Confirm. Nah, confirmnya rupanya di 13.45 ya. Di situ untuk chart 5 menit. Nah, harusnya kita udah nggak punya posisi lagi kalau kita menggunakan chart intraday. Nah, untuk bottom fishing sama seperti di sini kan ada bottom fishing nih. Kita bisa ikutan sebetulnya. Pada waktu dia sudah turun lagi sekitar sini harusnya kita sudah bisa ikutan untuk nanti trading untuk jualnya nanti dalam 2 sampai 5 hari ya, karena ini trennya bagus ya, 2 sampai 5 hari kita jualan. Oke, itu untuk trim, silahkan boleh ikutan untuk bottom fishing ya. Jadi belinya tentu bukan di atas ya, tapi pada waktu dia sudah turun kayak di sini kita sudah ikutan. AMRT juga ada one day trading 2 hari lalu. Nah, kita harusnya udah nggak punya posisi lagi karena ini nggak naik ya, nggak lanjut naik, pagi-paginya doang naik lalu flat lagi. Ini one day trading. Nah, hari ini ada bottom fishing, harusnya kalau kita ikutan boleh. Dan karena ini belum uptrend bagus, masih termasuk sideways, kita jualnya nanti hari Selasa ya. Hitungnya jual 2 hari kalau bottom fishing di sideways. Jadi AMT silakan yang mau ikutan bottom fishingnya 2 hari jual. TPIA. Ya, TPIA sayang sekali one day trading lagi ya. Untuk hari ini tadinya naik nih, tadi saya lihat juga naik, terus flat lagi. Tapi kalau kita mau konfirmasi apakah benar selesai, oh ternyata setelah jam 3 ditarik ke atas ya, sehingga ini menjadi demand power besar. Jadi kelihatannya akan lanjut nih, karena demand powernya gede banget. Closing marketnya di atasnya. Jadi silakan nih bagi yang mau ikutan TPIA. Coba kita cek. Tidak ada tanda-tanda selling pressure gede di atas, jadi silakan yang mau ikutan. Selling pressure nggak ada di atas nih, yang kuat. Oke, silakan untuk TPIA. Berikutnya dari Pak Hadi, ITMG. ITMG ada 2 kelompok big player, sudah buy and hold ya dari 2 hari lalu. Coba kita cek, ya tidak ada tanda jual di atas, semuanya tambah barang ya, hijau semuanya. Silahkan yang mau ikutan, jangan takut tinggi karena big playernya masih tambah barang. Iya betul, oke silahkan nih yang mau ikutan ITMG ya. Hanya yang kurang menarik adalah trading range-nya nggak gede ya, cuma 9% untuk dalam rata-rata 5 hari.
Oke, berikutnya Adro. Adro tidak ada buy and hold ya. Di tanggal berapa nih? Di tanggal 22 ya. 22 ini one day trading. Setelah itu kita harusnya nggak punya posisi lagi, dan begitu muncul bottom fishing kita ikutan. Dan hari ini harusnya sudah jualannya karena ini masih area sideways. Nah, sekarang kita lagi tunggu penembusan 1340 plus 1% ya, baru kita bisa ikutan, tapi kelihatannya akan berat sih. Karena selling pressure-nya gede, sama seperti di sini naiknya nggak lama-lama ya. Hanya sebentar-sebentar lalu turun lagi. Jadi mungkin kita jangka pendek, jadi nunggu bottom fishing baru kita beli, lalu jual 2 hari kemudian ya. Berikutnya BBHI. Jadi untuk ADO tadi masih tunggu ya, jangan masuk dulu. BBHI, ini sudah selesai di sini, nggak ada tanda-tanda jualan memang, tapi entah kenapa big player-nya setelah ARB ya 1, 2, 3 hari berturut-turut dia sideways dan hanya muncul bottom fishing. Nah, kalau bottom fishing udah banyak ini sih berarti ada sesuatu nih. Kenapa big player-nya diam dulu ya? Jawaban dari Pak Budi yang tadi siang saya ngobrol. Ya. Jadi, kalau ada si Cucuk tanya, atau katanya atau tanya ke satpam. Oh, rupanya Eyang lagi telepon. Kirain lagi ngomongin saham. Buang sampah. Oke, jadi BHI bagusnya kita nggak usah ikutnya, sudah terlalu banyak bottom fishing. Kita tunggu 3070 plus 1% ditembus baru boleh mulai ikutan lagi. Oke, DMMX. Nah, ini saham yang sakti nih, sekarang masih sakti nggak nih? Ternyata masih sakti ya, nggak ada tanda. Coba cek. Oh, ini ada volume gede nih, kita takut nih, coba kita cek yang gede itu apa. Oh, gede juga jualannya ya. Jadi hati-hati ya, kita jangan ikutan dulu sampai ditembusnya yang volume gede itu, yaitu di 3210 plus 1%. Nah, boleh kita bisa ikutannya. Sekarang jangan dulu, riskan. Lagi pula sejak naiknya memang nih kayaknya sudah 5 hari. Ya, itu rule dari AMTA adalah kalau sudah 5 hari itu expire ya, kekuatan dari MMR-nya. Jadi yang jangka pendek harusnya sudah tutup posisi. Oke, untuk DMMX jangka pendek jangan dulu, tapi yang jangka panjang ya tinggal tunggu sampai MMR-nya turun baru boleh jualan, karena pasti belinya udah lama di bawah sini ya. Oke, berikutnya Fire. Sudah menarik belum nih? Ternyata makin nggak keruan. Makin nggak keruan, dulu padahal mantap banget nih saham. Sekarang makin nggak keruan, tarik 2 hari langsung dihajar turun nih. Tapi asal sekedar info, setiap kali ditarik nih alert AMTA muncul di HP nih. Jadi kalau kita ikutan lalu jual menjelang close itu masih lumayan profitnya ya. Masih lumayan profitnya karena trading ini 20%. Jadi waktu pagi-pagi bunyi langsung ikutan, menjelang penutupan langsung jual aja. Karena besoknya biasanya naiknya cuma sebentar, dari gap up langsung turun ya. Itu strateginya gitu kalau ikutin Fire. Jangan di hold ya. Ini nggak ada yang naik MMR-nya. Ini semua jebakan Batman semua ya. Tapi kalau pakai AMTA kita nggak akan kejebak ya. Kita masih bisa profit. Oke, berikutnya dari Pak Natalis, BMRI. BMRI jangan dulu ya. Ini masih perang ya dengan dua big player ini jualan ya. Kemudian ada demand power yang kuat, tetapi kita khawatir ada akumulasi nanti dari selling pressure yang akan nanti sebesar ini, karena dia sudah bolak-balik di bawah ini ya, di bawah apa support dari demand power yang gede ini. Ini sebaiknya jangan dulu ya, cukup bahaya. Berikutnya ESA. Nah, ini ESA lagi dikasih murah ya, waktu 2 hari lalu di sekitar 446 plus 1%, langsung naik MMR-nya, kita bisa ikutan, tapi ternyata langsung diajar turun. Tapi belum ada tanda big player jualan ya, jadi kita masih bisa hold, atau bahkan yang mau tambah barang silahkan, karena muncul bottom fishing di area demand sini. Ini cukup bagus ya.
Oke, silahkan nih untuk yang mau ikutan ESA. Berikutnya, berikutnya baca. Baca jangan dulu, ini gede banget selling pressure-nya. Di harga terkini ini pasti berat untuk naik ya. Dari Pak Alex Telkom. Telkom, nah ini Telkom cukup menarik nih. Demand power besar ya. 3 big player confirm beli terus ya. Ada selling pressure memang di sini. Jadi harus hati-hati. Kalau yang mau aman nanti jualnya sekitar sini, tapi kalau dia tembus lewat sini, nah itu baru oke banget. Jadi silakan nih kalau mau ikutan, tapi ya profitnya mungkin nggak terlalu gede nih, deket soalnya. Tapi kalau dia tembus, nah itu baru oke banget. SCMA, kayaknya sudah tadi di stock pick ya. SCMA sudah, Friend sudah, EMTK. MTK, nah ini 1, 2, 3. Ya, ini oke nih masih kita bisa ikutan, tapi ingat-ingat ya, ada selling pressure gede, jadi bisa jadi berat ya. Karena di manpower segini, tapi selling pressure cukup besar, bisa jadi berat. Akan enteng banget kalau sudah tembus 2870 plus 1%. Jadi yang mau ikutan silahkan, tapi hati-hati. Kalau sudah tembus 2870 plus 1%, nah itu bisa lebih luas di hold ya. Ini masih ada kesempatan 4 hari untuk ditarik ke atas. Karena baru sehari MMR-nya naik. 4 hari ini maksudnya 4 hari trading ya. Dari Bu Erna, DMMX sudah kios nih. Ini sudah expire, jadi kita harusnya yang jangka pendek sudah jualan kemarin. Tapi ada bottom fishing ya, jadi bottom fishing ini boleh kita gunakan untuk ikutan. Coba kita cek. Iya, memang ada yang jual ya. Di sini ada yang jual ya. Tetapi udah di area demand power, jadi harusnya dia bagus untuk mulai rebound ke atas ya. Jadi silakan yang mau ikut kios. Jualnya 2-5 hari ya, karena ini uptrendnya bagus ya. Silakan kios. Berikutnya BBYB. BBYB, oke. BBYB untuk yang jangka pendek 2 hari berturut-turut itu harusnya one day trading ya, termasuk hari ini, karena tadinya naik dia flat lagi. Tapi kalau kita mau lihat chart intraday, ternyata masih di bawah nih, dia belum jualan di atas ya, belum jualan besar di atas. Jadi kita sebetulnya masih bisa hold kalau kita bicara chart intraday ya. Chart intraday memang lebih cepat ya. Ini nanti tahunnya besok nih. Begitu dia tembus 840 plus 1%, baru MMR naik lagi. Sehingga kita yang mungkin udah jualan hari ini, besok harus ikutan lagi ya kalau nggak mau ketinggalan. Hanya yang memegang chart intraday mungkin tidak akan jualan ya. Karena di intraday itu dia masih dorong harga ke atas. Tidak ada tanda jualan di atas. Oke, jadi silahkan nih BBYB untuk ikutan. Berikutnya BRPT. BRPT juga hot bandar nih. Nah ini ada volume gede banget. Coba kita cek apakah itu jualan. Oh, memang tidak ada tanda jualan besar ya di atas ya. Tapi coba kita cek yang lebih gede. Ya, kelemahannya adalah yang volume gede ini, yang kita hitung demand power itu terjadi di jam 3.15 itu setelah market tutup. Jadi proses selang sebetulnya udah nggak ada. Nah untuk yang begini kita bisa valid bisa enggak nih demand powernya. Jadi kita hati-hati saja ya. Hati-hati, beda halnya dengan yang ini. Ini terjadinya di pagi-pagi ya, market lagi buka, ini lelang di market berjalan, jadi ini valid nih demand powernya. Nah ini kita harus hati-hati dengan yang ini ya, ini harus hati-hati. Jadi untuk BRPT mungkin kita tunggu dulu sampai dia
kalau di chart intraday katakanlah dia tembus ke atas 1005 ya, 1005 plus 1%, itu kalau mau amannya. Takutnya ini nggak valid yang di manpower tadi itu. Jadi hati-hati ya untuk BRPT. Kalau secara chart daily memang ada 4 hari ya kesempatan naik ke atas, tapi ada peluang untuk pullback dulu kan ke area demand ini. Nah, kita ingin tahu apakah benar peluang turun ke area demand ini, sebaiknya kita tunggu ya. Kalau kita mau langsung ikutan adalah kalau dia tembus ke 1005 tadi ya, plus 1%, baru kita bisa ikutan. Oke, berikutnya BHIT. Nah, BHIT jualan besar ya, jadi jangan, kita nggak usah lihat dulu. SAME. Nah, SAME memang ada big player yang jualan nih, 2, tapi sedikit. Kalau untuk trader jangka pendek, tetap kita ikutan jualan, takutnya dibiarkan turun sampai ke area dimensi ini ya, atau coba kita cek. Ya, atau area dimensi ini ya, di sekitar 640 ya, sekitar di sini. Jadi bagusnya kita tunggu aja. Harusnya sudah jualan lalu tunggu sampai di sekitar 640, baru mungkin kalau kita mau average down di situ boleh ya, karena di situ ada demand power. Jadi sekarang SAME jangan dulu. Berikutnya POL. Wah, POL ini yang bikin saya CHC ya. Kalau dari AMTA sih memang sudah sejak tanggal 1 Juli ya. Belinya itu di atas 1590 ya. Terus besoknya dikasih bottom fishing, boleh tambah barang ya di area demand. Nah, setelah itu beberapa kali hot bandar ya, jadi kita masih hold nih. Nah, yang terakhir masih ada kesempatan 4 hari lagi sebelum ditarik ke atas. Jadi silahkan bagi yang mau hold. Kalau yang mau ikutan juga boleh. Ini sebetulnya dia belum mahal karena sebelumnya di beberapa bulan lalu masih ada di 6150. Sehingga ini menarik ya, lumayan, nyaris 100% nih, hampir. Mungkin 90% ya penaikannya nanti. Silakan ikutan POL bagi yang ingin, harusnya sih tergiur ya untuk POL nih. Berikutnya dari Pak Ailani MLPT. Aduh sayang sekali ya balik badan ini dengan gede selling pressure-nya. Jadi kalau harusnya kita sudah jualan, dan kalau kita mau ikutan itu tunggu penembusan 4540 plus 1% baru kita bisa ikutan ya. Karena calon demand power-nya cukup bagus nih. Walaupun dibayangin nanti dengan penjualan di sini ya di 5125. Kalau 5125 plus 1% itu tembus ke atas, itu baru oke banget ya. Jadi MLPT dipantau aja dulu. MLPL. Nah, MLPL coba kita cek. Ya, ada jualan di sini dengan selling pressure gede. Ini memang belum ada MM naik ya, jadi one day trading nih ikutannya. Harusnya kita nggak langsung hold ya. Kita harusnya ikut jualan, nanti kalau MM naik baru kita ikutan lagi ya. Dan masih dibayangi sih dengan selling pressure ini, jadi bagusnya kita tunggu aja dulu ya. Tapi kalau MM naik dan dia tetap di atas dan kita lihat demand powernya cukup besar ya, ini sebenarnya cukup besar kan kalau jadi demand power, peluang untuk terus tembus itu cukup besar ya. Ada akumulasi demand power, mudah-mudahan bisa tembus yang dia sampai sekitar 700, itu kan udah cukup lumayan ya pendakiannya. Jadi kita tunggu aja ya, kita tunggu sampai ada MM naik. Berikutnya MCAS. Nah, ini yang trading jangka pendek harusnya sudah jualan karena sudah lewat 5 hari, tapi ada bottom fishing sehingga bisa ikutan dengan jualan nanti hari Selasa ya. Hari Selasa. Tapi ini trennya cukup bagus sih. Jadi jualnya 2-5 hari berikutnya. Silakan yang mau ikutan MCAS dari bottom fishingnya ya. Ya, ini sudah ada di area demand. Dekat ya, dekat walaupun nggak pas, sudah dekat. Kalau tadi masih turun dikit, harusnya setelah kena area demand dia baru rebound ke atas. Jadi silakan tunggu mau langsung ikutan atau tunggu sampai masuk ke area demand baru ikutan, silakan diputuskan.
GSMF. Wah, ini luar biasa. Tapi tidak mengherankan karena tidak liquid ya, cuman 1 miliar rupiah per hari nilai transaksinya ya. Jadi kalau mau ikutan hati-hati, nanti bisa beli nggak bisa jual. Saya sih nggak terlalu rekomen untuk saham-saham yang tidak liquid gini. Tapi kalau toh mau ikutan, coba kita cek di intraday. Hati-hati ya, tunggu sampai selling pressure ini berubah menjadi demand power dengan adanya akumulasi beli ya. Berarti itu harus tunggu sampai tembus 316 plus 1% ya. Jadi baiknya jangan dulu ya. Kita tunggu aja sampai itu terjadi. Berikutnya dari Pak Fauzan UNVR. Wah, gimana kabarnya UNVR nih? Ternyata balik badan Bapak Ibu mengerikan sekali ya. Balik badan di sini tanggal 26 langsung melorot ya. Luar biasa Unilever. Ini yang bikin sakit hati nih, udah bikin GR-GR ya. Dihajar turun. Tapi kalau ikutin AMTA ya ruginya nggak gede-gede sih. Nggak seperti sampai turun jauh ini. Harus lari. Bina. Bina ada satu kelompok pimpinan jualannya. Coba kita cek gede nggak yang jualan. Kita zoom. Kecil ya dibandingkan yang kecil ini jualan dibandingkan dengan demand power yang ada. Oh, yang gede jauh di bawah. Coba kita pecah ke intraday untuk bisa lihat lebih jelas. Kita ingin tahu saatnya beli atau masih harus tunggu. Oh, ternyata harus tunggu ya. Ada peluang dia turun dulu di sini baru kena demand power yang gede baru lanjut naik ke atas. Jadi untuk Bina jangan dulu ya, yang jualan kecil ini juga nggak ada pelindung di bawah untuk tahan penurunan. Maksudnya pelindung di dekat-dekatnya nggak ada ya. Jadi jangan dulu ya untuk Bina. Berikutnya Kota. Ya betul Kota. Ini ada selling pressure di sekitar 260 ke atas, tapi jauh ya. Coba kita zoom dan cari demand power dan selling pressure terdekat. Ya, ada demand power cukup besar, ya, cukup besar. Selling pressure-nya juga masih agak jauh di 180-an ya. Jadi lumayan nih kalau masih mau ikutan, capital gain-nya cukup lumayan. Coba kita cek. Baru 2 hari, jadi masih ada kesempatan 3 hari. Mudah-mudahan Senin langsung rebound ke atas dan melanjutkan pendakian. Silakan nih yang mau ikutan Kota ya. Oke. Berikutnya BRIS. Wah, ada bottom fishing. Berarti kalau yang mau ikutan jual hari Selasa. Wah, lumayan nih BRIS ya. Silakan nih jual 2 hari juga sampai 5 hari karena ini trennya bagus ya. Jual 2 sampai 5 hari. Silakan ikutan BRIS. Berikutnya Agro. Agro memang ada yang jualan tapi ini MMR nggak turun. Itu berarti biasanya dia langsung rebound ke atas ya. Biasanya langsung rebound ke atas karena kita lihat selling pressure juga nggak gede. Jadi ini kesempatan beli di murah nih. Silakan nih untuk Agro yang mau ikutan. Setelah itu tunggu dalam 5 hari. Kalau dalam 5 hari dia nggak balik ke biru lagi candlenya, kita sudah harus jualannya karena takutnya berbalik untuk lanjut turun ke bawah. Oke, silakan Agro beli ikutan dan tunggu 5 hari. Oke, berikutnya Akra. Akra ini cakep nih. Hot bandar ini termasuk. Belum ada tanda-tanda jual di atas. Silakan yang mau ikutan coba. Ini udah mahal nggak? Aduh sayang sekali ya. Demand power yang bagus-bagus tadi di sini ternyata ada selling pressure yang gede banget. Jadi ini bisa jadi berat. Jadi hati-hati bagi yang ikutannya, dipantau. Kalau dia tembus area selling pressure ini baru akan terbangnya luar biasa. Jadi hati-hati yang ikutan Akra. Berikutnya BABP. BABP coba kita cek. Nah,
ini ada volume gede banget, kita khawatir ya. Coba kita pecah di intraday, apakah terbaca? Oh, ternyata yang gede itu adalah demand ya. Adalah demand, tapi kenapa dia turun? Coba kita zoom, pasti karena ada yang jualan. Iya, ada yang jualan ya, tapi yang jualan ini tidak sebesar demand-nya ya. Ini kan yang jualan tadi itu. Tidak sebesar demand-nya, dan dia sudah ada di area demand power. Tinggal tunggu ini balik badan, kita ikutannya. Itu akan cakep banget tuh kalau itu terjadi. Kalau ini balik badan. Dipantau ya BABP. Berikutnya. Oh, dan dia daily juga ada bottom fishing ya. Ada bottom fishing. Jadi yang mau ikutan juga silahkan untuk nanti jualnya 2-5 hari. Kecuali kalau MMR naik lagi ya masih bisa di hold. Dan trading ini saya cakep nih 30%, berarti dalam waktu singkat untungnya bisa gede ya, profitnya bisa gede karena harga bergeraknya jauh. Oke, berikutnya BNBA. Nah, BNBA dikasih bottom fishing. Silahkan yang mau ikutan, jualnya 2-5 hari ya, ini trennya bagus sih. Silahkan, ini baru kemarin dia buy and hold, dikasih murah dengan bottom fishing, silahkan ikutannya. Kita lihat bottom fishingnya bekerja bagus ya, untuk jual 2-5 hari. Oke, berikutnya BRPT sudah, DMMX sudah, Friends sudah, SAMF nih. Ya, 1, 2, oh baru 2 hari hot bandar, masih ada 2 hari lagi. Ini sebetulnya dikasih murah ya, tapi pasti tegang juga nih. Oh, rupanya karena ada selling pressure ya, tapi nggak usah khawatir, demand power lebih gede ya. Demand powernya lebih gede, atau paling tidak sepadan ya. Ini kan ada lagi demand power. Kita berharap ini bisa tembus selling pressure ini. Jadi silakan nih, bagi yang sudah ikutan dipantau, bagi yang belum ikutan silakan mumpung masih murah nih. SMF lagi dikasih murah, lagi turun. Dan lihat tradingnya luar biasa nih, 53%. Ini adalah maksudnya rata-rata dalam 5 hari nih. 53% luar biasa nih. Oke, berikutnya Kota sudah, BRPT sudah, BGTG kali ini. NGTG ada nggak sih? Enggak, BGTG nih maksudnya nih. Iya, ini juga hot bandar. Apa nih? 1, 2, 3, baru 3 hari ya. Masih ada kesempatan 2 hari lagi ditarik ke atas. Ada lagi bottom fishing, berarti ya memang yang bottom fishing ini boleh ikut, harusnya sudah ikutan jual 2-5 hari kemudian karena trennya bagus dan demand power oke banget, tidak ada tanda jual di atas. Langsung aja, nggak usah pikir panjang lagi nih. Tradingnya 23% lagi. Memang ada mahal sih, tapi kalau big player-nya tambah barang terus gimana? Silakan yang punya nyali untuk ikutan BGTG. Berikutnya BFIN. BFIN 1, 2, 3. Masih ada 2 hari lagi ditarik ke atas nih, masih murah ya. Memang kita khawatir ada volume gede di sini. Coba kita cek di intraday. Apakah itu selling pressure? Oh, ternyata tidak ya. Ternyata tidak, jadi oke. Belum ada tanda-tanda jual gede banget di atas. Jadi kita berharap ini rebound. Apalagi kalau nanti ada bottom fishing, itu pas banget kalau bottom fishing muncul, kita ikutannya. Silakan nih untuk BFIN mumpung masih dikasih murah. Berikutnya PTPP. Aduh, jangan, ini nggak ada yang naik ya. Memang ini jebakan Batman semua. Kalau mau main di bottom fishing boleh, berarti jualnya hari Selasa ya, hari Selasa. Karena ini sideways, kita nggak mau hold lebih lama. TPIA sudah ya, keren nih belum nih, wah keren gitu. Ternyata kurang keren ya, dia one day trading terus, tapi ada bottom fishing. Bottom fishing ini jual berarti hari Senin karena sudah kemarin nih bottom fishingnya. Yang ikutan bottom fishing kemarin jual hari Senin. Ini belum ada bentuk tren yang bagus ya, masih terkurung sideways, jadi 2 hari umur bottom fishing ini. Silakan yang sudah ikutan kemarin jual hari Senin. Dari Pak Arvin, Friend sudah, MMLP belum ya, MMLP ya.
Wah, balik badan, cakep nih. Cakep nih, silakan ya, nggak usah pikir panjang lagi. Hot bandar, balik badan, lagi ada pullback dikit dengan demand power seperti ini sih cakep nih. Silakan. MMLP. Berikutnya SRTG. Ini 1 2 one day trading lagi. Setelah itu dikasih koreksi ya. Karena memang tidak ada yang naik, sebaiknya jangan. Bisa jadi dia harus turun ke area demand baru akan dapat momentum bagus nih. Jadi jangan dulu. Coba kita cek zoom apakah ada demand yang dekat, enggak ya. Yang dekat malah selling pressure ya. Demandnya itu masih di sekitar 1600, jadi jangan dulu SRTG. ASA 1 2 3. Ini bottom fishingnya bikin tegang nih. Masih ada 2 hari lagi ditarik ke atas, jadi silahkan yang mau ikutan. Bisa jadi karena memang dia harus jemput dulu area demand ya, baru rebound seperti di sini yang lebih signifikan ya. Tapi bagi yang sudah ikutan di bottom fishing nggak apa-apa karena ngikutin roll. Nanti jualnya bisa 2-5 hari karena ini sudah tren bagus ya. Silakan nih ASA ikutan. Oke, berikutnya dari Pak Taufik, Harum. Harum jangan dulu ya. Ini dia one day trading terus tapi nggak tertangkap waktu dia lanjut ini ke atas. Kemungkinan karena memang selling pressure gede, dia lagi berjuang. Tapi kalau kita lihat di intraday gimana? Lebih mudah terbaca nggak? Oh ya betul ya, di intraday lebih mudah terbaca ya demand powernya. Jadi untuk intraday dia memang ada yang jualan, tapi kita berharap demand power di sini lagi tahan atau di sini ya, atau di sini. Tapi kemungkinan sih di sini aja yang tahan. Nah ini tunggu dia balik badan di intraday 1 jam. Nah itu baru oke banget untuk bisa ikutannya. Tapi kalau di chart daily memang nggak ketangkap bagus nih Harum. Oke, harus buka intraday. Oke, berikutnya Japfa. Oh jangan nih, jelas banget selling pressure, jualan terus, jangan ya. KF. Wah balik badannya. Balik badan dari tanggal 21 Juli ya sudah balik badan tuh. Jadi jangan ya, lucu juga padahal farmasi nih. Berikut juga berikutnya GJTL. GJTL juga jangan dulu ya, ini masih terkurung area selling pressure yang besar. Kalau tuh ada yang naik ya seperti di sini, demand powernya kecil, jadi nggak kuasa untuk melawan selling pressure-nya. Ada kan demand power tuh, tapi selling pressure ini gede banget, jadi berat dia untuk naik. Jadi tunggu aja dulu ya. Mungkin tunggu 820 plus 1% baru bisa lebih leluasa, karena berarti ada akumulasi demand power yang melebihi selling pressure ini. Oke, berikutnya dari Pak Hendro, UNTR. Ini juga belum ya. Iya, belum, jangan dulu. BBNI. Sekali lagi ya, ada naik nih, tapi demand powernya kecil sekali. Ya, ada naik kan, ada demand power tuh. Tapi selling price-nya jauh lebih gede, makanya berat dia untuk lanjut. Di sini ada demand lagi ya. Ada mana tadi itu? Ada demand. Tapi waktu dia naik ke area sini, coba kita zoom. Nah, itu kan area selling pressure-nya. Pas di resisten ini, nggak kuat dia tembus. Turun lagi ke bawah ya. Jadi hati-hati untuk yang selling pressure-nya lebih besar daripada demand power-nya seperti ini ya. Harusnya sekarang kita udah nggak punya posisi nih. Oke, berikutnya SMRA. Ini juga jangan nih. Wah, jangan dulu. Mungkin kita perhatikan kalau 775 plus 1% itu ke atas, baru ini yang gede ini berarti demand power yang bisa lebih besar daripada selling pressure ini. Tapi konfirmasinya itu 775 plus 1% dipantau ya untuk SMRA yang tertarik. Berikutnya P1.
Memang tidak ada yang naik ya. Jadi ini one day trading di sini. Setelah itu dibiarin turun. Ada bottom fishing di sini yang ikutan harusnya dalam 2 hari ya. Dalam 2 hari kalau jual di open itu masih ada profit. Tapi kalau nggak jual di open ya udah kena rugi ya. Pasti cut loss nih. Oke. Berikutnya Breeze sudah. Pak Pinggala. Pak Pinggala nih selalu mengingatkan saya dengan hot big player. Oke, makasih Pak. Hot big player itu berarti dalam waktu 4 hari terakhir paling lama ya, ada MMR naik sebanyak semua MMR-nya naik. Nah itu BGTG, MLP tadi ternyata sudah dibahas. Nah Agi yang belum nih ya. Agi coba kita cek. Iya Agi cakep nih. Silakan saya juga masih hold kok. Agi. Friends sudah, BRPT sudah, SSIA nih. Nah SSIA 1, 2, 3. Sudah terakhir hari ini. Hot bandar. Dan MMR-nya terakhir besok. Jadi yang jangka pendek harusnya Selasa sudah jualan. Kecuali kalau ada MMR naik lagi ya. Coba kita lihat intraday deh. Apakah ada selling pressure di dekat-dekat atas. Memang sih belum ada ya. Tapi dia belum ada dorongan ke atas juga. Jadi mungkin akan turun ke area demand dulu nih. Baru bisa rebound dan lanjut uptrend. Jadi SSI tunggu aja dulu. Karena ininya juga sudah expire nih. Ditunggu aja ke area demand tadi. Berikutnya Care baru kayaknya. Ya baru nih, baru tadi sudah dibahas ya. Care. Bola nih. Bola yang gila-gilaan. Luar biasa nih bola. Nggak kepikiran bisa begini big playernya. Ini big player yang agresif banget ya. Ini bisa dihitung runway gap, ini breakaway gap. Jadi memang masih lanjut nih. Belum ada tanda-tanda jualan di atas nih. Jadi silakan nih, kalau kuat ya, nggak takut ketinggian, silakan mau ikutan. Coba kita cek intraday. Takutnya mau koreksi dulu. Apakah akan koreksi dulu? Ternyata belum ada tanda-tandanya. Coba cek lagi. Sorry. Ya khawatir ya, ada selling pressure pas di atas ya. Jadi kalau dia tembus 800, nah baru boleh ikutan. Silahkan dipantau besok nih. Takutnya ini akan pullback dulu. Nah kalau saham kayak gini pullbacknya itu bisa jauh, bisa bikin serangan jantung walaupun big player-nya belum jualan banget ya. Jadi mesti tabah kalau trading di sini. Oke, berikutnya masih hot big player ya. Link. Hot big player. Nah, ini juga oke nih. Silakan nih, nggak usah pikir panjang. Cakep. Silakan nih, nggak usah pikir panjang lagi. Akra sudah tadi ya, Akra. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan Bapak Ibu. Pak Steven, TFAS. Coba. Ada ya. Waduh, ini nggak ada matinya nih. Waduh, berapa ratus persen ini. Luar biasa. Dan baru tambah barang big player-nya. 1, 2, baru 2 hari yang lalu ya. Silakan ya mau ikutan. Masih tambah barangnya gede lagi. Nggak usah takut tinggi nih. Kita akan takut kalau ada jualan di atas. Nah, kalau ini belum ada tanda-tanda nih. Ya, latihan uji nyali. Oke, berikutnya BBHI sudah, ABA nih belum nih. ABA coba kita, ini ada bottom fishing, jualnya harusnya hari ini 2-5 hari ya karena trennya bagus. Iya, belum ada demand power yang di bawah. Coba cek intraday untuk dapetin demand power yang lebih spesifik. Iya, masih oke sih. Nggak ada tanda jual gede di atas. Jadi silakan nih. Dari bottom fishing ini berarti hitung 5 hari ya. 5 hari baru jualan. Kecuali kalau ada MMR naik lagi baru bisa di hold lagi ya. Oke.
Berikutnya mari. Satu, dua, tiga, empat. Oh, tinggal sehari lagi. Tapi dari bottom fishing ini masih ada 2 sampai 5 hari ini karena udah trennya udah bagus. Silahkan yang mau ikutan. Oh, tapi kita cek dulu ya, yang gede ini jualan atau beli. Kita cek di intraday. Oh ya, jualannya. Jadi jangan dulu, takutnya ditekan ke area demand dulu nih. Jadi tunggu dulu untuk mari ya. Dia turun ke area demand seperti di sini baru bisa oke. Kecuali ada demand power baru yang lebih gede nih. Akan lebih oke kalau dia tembus 510 plus 1%. Nah, itu sudah oke banget, nggak perlu pikir panjang lagi, langsung ikutan. Oke, berikutnya Pak Sugiarto Meta. Jangan. Ya, jangan dulu. Ya, jualan terus. Aisyah. Waduh, gede banget nih selling pressure. Demand powernya KO ya dengan selling pressure. Berhenti naik langsung turun, jadi jangan dulu. Berikutnya Asri. Asri juga jangan dulu ya. Coba cek. Ya, jualan terus. Demand power juga kecil ya dibandingkan selling pressure-nya. Jangan dulu. PTBA. Ini juga jangan ya. Ini nggak ada yang naik ya. Selling pressure gede, demand power kecil, ini pasti berat nih. Iya, jangan dulu. Ada bottom fishing, tapi ya hari ini sudah harus jualan ya. Hati-hati dengan yang selling pressure gede kayak gini, berat. Dari Pak Setiadi, AGRS. Waduh, gede. Nah, ini kita harus tunggu sampai 280 plus 1% ditembus ke atas. Nah, itu baru berarti ada akumulasi demand power yang gede banget. Nah, itu baru oke banget ya. Silahkan dipantau aja dulu AGRS. BBKP. Jangan nih. Ya, jangan jualan terus. Tapi ada volume gede nih. Jadi biasanya sih kalau 428 ditembus ya baru bagus. Tapi kita bisa cek lebih dulu di intraday. Apakah bisa langsung? Enggak, jualan. Jadi jangan dulu ya. Konfirmasinya itu kalau tembus ke atas 428 baru bisa ikutan ya. Berikutnya CBMF. Ada ya cahaya bintang. Wih. Ini sebaiknya nggak perlu dilihat-lihat dulu ya. Ini sedang menuju 50 nih. Jadi jangan. Kalau toh tembus ke 59, kita khawatirnya ini model-model bumi. Cuma sejenak dibanting lagi ke bawah. Memang ini gede banget ya. Jadi kita tunggu aja dulu 59 baru kita bisa coba ikutan. Tapi kenapa nggak terlalu direkomendasikan? Karena tidak liquid ya. Cuma 2 miliar rupiah per hari. Kurang menarik ya. Oke. Berikutnya PBRX. Nah, ini one day trading. Ini juga one day trading yang tidak menguntungkan. Tapi coba cek intraday. Apakah lanjut one day tradingnya? Oh, gede tuh di atas. Coba apa tuh yang? Iya, jualan gede ya. Jadi jangan dulu. Memang sudah jualan, jadi memang harusnya one day trading. Kita tunggu sampai 198 ditembus ke atas, itu jauh sekali ya. Jadi bagusnya lirik aja dulu saham lain. Dan nggak liquid juga, 1,8 miliar rupiah per hari ya. Jangan. True. Wah, ini kayaknya saham baru atau salah ketik nih. Kalau saham baru belum bisa masuk Kamta ya, atau mungkin salah ketik. Dari Pak Erik Mapa. Nah, ini cakep, lagi dikasih murah. Silahkan nih yang mau ikutan, mumpung lagi dikasih murah nih. Jangan disia-siakan ya. 4 big player semuanya confirm buy and hold. Wah, cakep banget. Nggak ada. Masih murah banget memang. Jualnya masih di 2.500 ya. Yang gede tuh silahkan nih yang mau ikutan. Berikutnya SAMF. Belum ya? Kayaknya udah tadi. Iya udah kayaknya nih. Yang hot bandar ya.
Berikutnya Dan BSIM. Wah, ini balik badan. Biasa kalau balik badan gini naiknya tajam ya, tuh tajam dia naiknya. Nah, sekarang 1, 2, 3. Ya, sudah 5 hari ya, saatnya jualan besok bagi yang trading jangka pendek. Kecuali 1090 ditembus lagi ke atas, itu berarti oke banget tuh. Dipantau ya untuk BSIM. Kalau tembus 1090 plus 1%. IPCM. IPCM sudah expire ya. Jadi hanya di bottom fishing. Bottom fishing juga udah banyak ya. Coba kita cek intraday, masih bagus untuk ya, ada selling pressure deket-deket, jadi takutnya masih disuruh turun lagi nih. Area demandnya gede banget, coba cek yang lebih pendek nih. Iya. Oh iya, gede banget tuh selling pressure-nya. Jadi kayaknya masih akan dibikin turun dulu ya. Jadi jangan dulu. Kalau dari intraday lebih jelas kelihatannya. Mungkin masih akan turun ke area sini dulu nih. Berikutnya dari Bu Widi, AGI sudah antam nih belum nih? Wah, ini kalau gini perang bandar ya. Dalam waktu selisih cuman sehari kayak gini, ada yang jualan terus ada yang beli, dan yang terakhir jualan baiknya nggak ikutannya. Tunggu sampai masuk ke area demand, mungkin baru akan lebih aman, karena yang jualan ini cukup gigih ya, 2 kali dia jualan. Jadi jangan dulu. Walaupun demandnya besar, tapi areanya juga luas, jadi kita nggak tahu dia dorong ke atasnya di daerah mana untuk yang signifikan ya. Jadi antam jangan dulu ya. Berikutnya Tower. Tower expire, ini bottom fishingnya juga, waduh, bikin sakit hati di bottom fishingnya ya. Masih hold nih, karena muncul bottom fishing lagi. Jadi silakan ditunggu 2 hari ya, hari Selasa jualan. Karena bottom fishing berikutnya harusnya kita nggak usah pakai ya. Jualnya hari Selasa nih. Kita khawatir dia masuk area sideways, jadi jual hari Selasa aja. Oke, berikutnya AMRT. Nah, ini one day trading, jadi kita nggak hold ya. Kita baru masuk lagi hari ini dari bottom fishing. Jualnya juga Selasa nih, karena ini masih termasuk sideways. Kalau dia tembus 14.30 itu akan cakep banget, karena demand power sudah dikumpulin banget di bawah, tinggal jualan di atas ya big playernya. Itu tunggu 14.30 plus 1% baru harga akan bergerak mantap. Sudah tadi ya Bu Eli. Tins. Oke. Ini capital gain-nya mungkin nggak gede-gede banget, karena di sini 17 berapa tuh 20-an ya, ada selling pressure. Yang mau ikutan silakan siap-siap jual di situ ya. Berikutnya dari Pak Pitoyo Soci. Soci one day trading, jadi harusnya sudah jualan kemarin, hari ini masuknya karena bottom fishing ya. Berarti jualnya Selasa ya, karena ini belum mulai uptrend. Jualnya hari Selasa ya. Tapi kalau 212 ditembus ke atas itu cakep banget demand powernya. Kita berharap lanjut terus melawan selling pressure ini ya, karena cukup gede juga demand powernya. Jadi dipantau aja. Yang mau beli jangka pendek jual Selasa, tapi kalau 212 plus 1% itu tembus ke atas bisa di hold ya lebih lama. Silakan. Soci. Kota sudah, BABP sudah, MNCN nih belum nih. MNCN. Jangan dulu. Ada demand power, coba cek selling pressure-nya. Lumayan jauh selling pressure-nya. Jadi kalau enggak ya, ini jualan terakhir, sorry. Nggak lihat saya ada yang jualan terakhir. Jadi tunggu dia balik badan ya. Balik badan baru kita bisa ikutan, karena ada demand power di sini yang cukup lumayan untuk jualnya nanti di 1000 ya. Cukup lumayan sih. Jadi tunggu balik badannya baru kita ikutan. Berikutnya ALII. Saham baru kali ya. Atau mungkin masuknya ASII.
Dari Bu Atik MPPA. Wah, MPPA yang sempat mengecewakan nih karena lama banget big player-nya nunggu ya. Kita lagi nunggu sebetulnya nih MPPA karena di memponya gede banget. Tapi ada yang jualan memang big player-nya nih, 2 di atas ya, jualan terus sehingga harga terus tertekan sampai di area support. Nah, ini momen-momen terakhir nih. Kalau kita mau beli di harga murah, manfaatkan itu. Tapi lebih aman sih tunggu ini balik badan baru kita beli. Oke ya, karena takutnya ada akumulasi selling pressure yang melebihi demand power ini sehingga jebol ke bawah ya. Jadi paling aman tunggu dia balik badan ke atas. Oke, DGNS. Wah, jangan nih, jualan terus. Ya, jualan terus, jangan dulu. LPPF sudah, MPMX nih. Yang dulunya sempat saham sakti, sekarang gimana? Iya, dihajar turun. Sadis. ARB terus. Luar biasa ya. Jadi jangan nih. Ini saham kayak gini udah mengecewakan, jangan ikutan. Kalau tuh ada MM naik kecil sekali di manpowernya, jadi jangan nih. Oke, dari Pak Gunawan, zinc. Zinc ini yang kita butuhkan nih buat kesehatan. Zinc cuman satu, demand powernya kecil ya. Ada juga sih pendukung, tapi selling pressure-nya gede nih di sini. Jadi hati-hati. Tunggu sampai 161 plus 1% ya. Ditembus ke atas baru itu akan oke banget. Jadi kita pantau aja dulu zinc. Ini demand powernya kecil ya. Takut nggak kuat lawan selling pressure-nya. Oke, berikutnya ZYRX. Wah, ini yang alfabet terakhir. Sudah expire, harusnya sudah jualan ya. Nah, hari ini lagi dikasih murah, tapi belum ada bottom fishing, jadi kita jangan ikutan dulu. Yang bottom fishing di sini, iya ini sudah bagus ya. Jualnya di hari kelima, 1, 2, 3. Masih ada 2 hari lagi bagi yang bottom fishing di sini untuk jual. Berarti hari Selasa ya jualannya. Kalau MMA tidak naik lagi ya. Silakan yang bottom fishing di sini. Tapi yang belum buka posisi jangan, takutnya dia hanya di sini-sini aja. Sehingga nggak akan profit, yang bisa profit adalah yang bottom fishing di sini. TCPI, ini juga nih, apakah masih lanjut? Oh, ada yang jualan, coba cek yang jualannya. Nggak gede sih. Nggak gede, cuma takutnya dibawa turun dulu ke area demand-nya, jadi jangan dulu ya, jangan dulu. Harusnya yang beli di sini harusnya jual aja dulu. Kalau dia naik lagi balik badan, nah itu baru akan luar biasa oke nih kalau dia balik badan nih. Jadi ditunggu aja ya. Keren. Keren. Oh udah tadi ya, nggak keren kan sahamnya. Berikutnya Adro juga sudah, Bu Rahma, Kio sudah, Mari sudah, Abah sudah, Pak Lulus link nih, link belum. Wah, hot bandar nih. Oh, ini hot bandar tadi ya. Udah oke banget kan. Yang saya bilang nggak usah pikir panjang lagi. GGRM. Jangan nih. Wah, kenapa nih sampai jualan gede gini bang big nya? Jangan ya. Jualan terus. Dari Pak Padip Wika. Wah, jangan Pak Padip. Ini dia nggak pernah buy and hold ya. Jebakan Batman semua dan setelah itu jualan lagi. Udah jangan dulu. Pegas. Ini juga jualan terus. Iya, jualan terus ya. Jangan dulu. Kalau tak ada demand power, jangan dulu deh, mendingan lebih aman. Dari Pak Toto Arto, Bang Jago nih. Sudah expired ya. Yang jangka pendek harusnya sudah jualan. Tapi yang jangka panjang silakan aja tunggu sampai MM-nya turun ya. Nah, kita lagi tunggu ada bottom fishing baru bisa ikutan karena harganya kan relatif murah kalau bottom fishing. Atau tunggu MM naik lagi gitu. Berarti big plan-nya saatnya big plan mulai tarik lagi ya. Jadi yang jangka pendek jangan dulu, yang jangka panjang pasti udah beli ya. Hold aja terus. Oke, MDKA. Jangan nih.
Jangan, tunggu sampai balik badan baru kita ikutan. Inco juga masih terkurung sideways. Jadi yang bottom facing di sini harusnya sudah jualan kemarin ya. Kemarin memang hari ini naik tapi belum ada konfirmasi oke. Jadi ditunggu dulu ya. Tunggu sampai MMR naik baru kita bisa ikutannya, itu 5450 plus 1%. NFCX. Wah, ini one day trading nih hari ini. Pagi-pagi waktu 8050 ke atas sedikit itu naik MMR-nya, tapi menjelang penutupan atau siang dia flat lagi. Tapi coba kita bisa konfirmasi di intraday apakah benar. Dan ternyata intraday bilang ini belum selesai. Dia memang sempat jualan ya, tapi kecil. Jadi akan lanjut nih, silakan kalau mau ikutan NFCX. Memang tinggi sih, tapi big player-nya tambah barang tadi. Beli lagi maksudnya. Oke, berikutnya ALI. Oh, jangan nih. Ini ada naik ya, tapi di main powernya masih kalah dengan selling pressure ya. Iya, jadi berat dia untuk naik. Bahkan nggak sampai resisten dia udah balik turun. Jadi jangan dulu ya. Mark. Wah, ini one day trading. Ini ada bottom fishing. Yang one day trading mungkin masih bisa profit. Yang bottom fishing ya harus cut loss nih. Harus cut loss karena selling pressure gede ya. Oke, yang sudah habis. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak sekalian. Ada pertanyaan di chatroom yang tidak terjawab. Untuk diketahui bahwa yang dijawab oleh Pak Angelo adalah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di WhatsApp group dari Gold Pygmy. Ya. Jadi mereka-mereka yang boleh bertanya adalah anggota Gold Pygmy. Dan di pertanyaannya disampaikan di WhatsApp group. Dengan demikian, yang ini ada satu anggota Gold belum masuk grup, nanti boleh chat ke WA saya untuk saya invite ya Pak Yan ke grup Gold member. Soalnya saya miss tuh kalau memang Gold member nih. Ya, Pak Yan boleh nanti chat saya. Saya juga ingin mendengarkan cerita dari Ibu Erna yang memperoleh 88% LHC. KHC ya. Oke. Bu Erna. Halo, yang malam semuanya. Malam Bu Erna. Di isu ya. Kenapa? Yang? Ada KHC, kelengar hitung cuan di right isunya apa tuh, ada ditulis di grup. Oh iya, waktu itu kan aku pernah nanya tuh sama Mbak Angelo, benar nggak sih right issue BBHI 100 perak? Ya, terus aku masuk beli 150 lot. Terus benar, ternyata itu tebusnya harganya 100 perak. Jadi setelah digabung, terus begitu right issue, dia harga sahamnya turun jadi 100.600 ya. Karena ada penyesuaian harga yang dari PII. Oke, terus digabung 100 perak. Terus harga sahamnya tuh langsung auto reject arah berapa kali. Terus begitu 2.700 aku jual, jadi aku untung tuh 88%. 88% dari 1 miliar ya? Enggak lah, yang enggak. Aku ada yang sebagian terlepas, cuma tinggal berapa sih, 50 saham apa berapa, itu satu. Kedua BBYEB aku beli 500 perak, 580, 550, hari ini 840. Oke, ya kelengar sih. Lebih enak kelengar saham daripada kelengar COVID ya. Itu satu. Sebenarnya intinya gini, yang waktu aku ikut tuh trading itu mulai dari Oktober tahun lalu.
Itu aku tuh jarang pernah ikut Pitni tuh ngikut gara-gara temen ngasih pin code, jadi aku masuk. Terus oke, aku join goal. Dari join goal terus Februari aku beli Amta yang delay 15 menit. Tak pikir sayang duit lah gitu. Oke, nyoba. Tapi aku sebelnya kok selalu ketinggalan sinyal gitu loh. Udah tuh lemot gitu satu. Terus aku nanya Bu Linda tambah harga berapa? Sekian gitu. Terus kok sayang ya, pikir sayang. Tapi aku cuma berpikir waktu itu tambah bulan Juni ya. Terus oke, aku nambah jadi real time. Terus aku dalam hati, aku harus gimana caranya nutup harga yang bayar Amta 12 juta. Oke, sampai hari ini aku udah cuan bulan Juli aku cuan 45 juta. Itu tutup ya Amta ya? Amta ketutup. Dan dari bulan Oktober mungkin aku udah take profit 140. Nah itulah kalau menurut saya, dan dengan mengikuti presentasi setiap hari Jumat, kalau dulu hari Minggu, maka kita dapat mengikuti taktik-taktik strateginya, terutama memakai day chart, 1 minute chart, 15 minute charts, dan daily charts, sampai dengan weekly charts. Jadi bisa lebih menguasai. Seperti saya sampaikan tadi, Amta ini bisa dimanfaatkan terutama adalah pada waktu-waktu akhir sesi hari yang bersangkutan, di mana kalau ada yang MMR-nya satu istilahnya naik semua 4 MMR itu di dalam 14.30 jam 14.30 atau 14.45 itu yang selalu saya cari, karena disitulah sebenarnya kesempatan. Karena apa yang kita khawatirkan adalah hari berikutnya kalau MMR-nya sudah istilahnya naik ke atas semuanya, 4-4-nya berarti very very hot bandar, besoknya kemungkinan besar ada dia gap up. Kalau gap up maka kita akan ketinggalan. Kedua, kalau belinya kita last minute pada hari penutupan, maka kita akan menikmati setidak-tidaknya harga gap up hari berikutnya. Dan kalau MMR-nya itu adalah baru hari pertama, kalau tidak salah berlakunya 5 hari ya Pak Angelo kira-kira? Iya, MMR 5 hari. Jadi kalau misalnya yang istilahnya yang ke atas itu 5 hari, ke atas itu 4-4-nya MMR-nya, betul-betul istilahnya kalau pakai bahasa kotornya, saya tuh kadang-kadang maaf untuk ibu-ibu, MMR-nya tuh ngaceng lah ke atas, strut gitu ke atas. Itu 4-4-nya, berarti very very hot bandar. Dan itu istilahnya ada kesempatan untuk 5 hari dia naik. Belum tentu demikian, akan tetapi sudah memberikan indikasi. Bicara soal harga, saya beli Metastock itu tahun 2006. Harganya itu berapa waktu itu Pak Angelo? $500 ya? Iya, yang $500 sekarang kan berapa? 6 juta, 7 juta, 7,5 juta ya? Iya. 7,5 juta. Orang bilang, waduh mahal. Tetapi dengan dari Metastock tersebut saya bisa mencari sinyal-sinyal beli, sinyal-sinyal jual yang secara otomatis dari hasil Metastock tersebut, cuannya saya bisa membayar pembelian Metastock. Itu yang saya lakukan. Dulu istilahnya di Mangga 2 tuh ada 2 Metastock bajakan, Pak Angelo ya? Iya. Metastock bajakan tuh wah bahaya sekali. Karena apa? Karena pertama dari datanya itu sulit. Datanya kan langganan. Ada biasanya yang memberikan data yang murah. Hanya satu, saya kan
lembaga pendidikan pasar modal, ya, lembaga pendidikan dan terakreditasi, bukan terakreditasi lah, recognize, dikenal ya. Jadi kalau saya membuat pelatihan memakai program-program bajakan, betapa cemarnya nama Jiklab. Sehingga seluruh program yang kita pergunakan adalah semuanya genuine, asli. Nah, kalau sampai ketahuan nama lembaga Jiklab akan tercemar, di samping itu, untungnya kita itu tidak termasuk ke daerah yang bisa dituntut oleh Amerika, karena tidak ada perjanjian. Akan tetapi kalau sampai ketahuan itu bisa dituntut 250.000 US dollar, berarti 2,5 miliar, ya, karena beli bajakan. Dan imprisonment, istilahnya kalau di Amerika bisa di penjara. Saya kira demikian saya sampaikan. Pentingnya kita memperhitungkan benefit cost ratio dari suatu investasi yang kita lakukan. Bu Erna tadi beli AMTA 12 juta. Dalam waktu 6 bulan dapat untung 140 juta. Benefitnya jauh lebih tinggi daripada cost-nya, jauh lebih tinggi dari biayanya. Itu kan kita belajar di dalam ilmu manajemen, menghitung benefit cost ratio. Ya. Saya kira demikian. Izin tambahin Eyang. Jadi strategi yang tadi aplikasinya adalah kita explore hot big player atau hot bandar jam 14.50. Explore jam segitu, lalu hajar kanan. Nanti akan dannya jam 3. Tapi harus hajar kanannya, jangan antri. Oh, dan saya selalu hajar kanan, Pak. Oh iya, Yang. Hanya 14.50, kalau internetnya lelet, Pak Angelo, itu bisa-bisa nggak dapat hajar kanan pun. Oh, jam 3-nya gagal ya? Bisa gagal ya? Gagal. Saya berkali-kali, loh, kok nggak dan padahal saya hajar kanan. Apakah karena apa saya belum tahu, sehingga biasanya 1-2 menit saya sudah siap-siap kalau betul-betul saya serius. Kalau pagi saya lupakan dulu, tapi akan saya amati terus sampai sesi pertama, amati terus ya. Biasanya pada last minute pun misalnya jam 14.30 bisa aja yang pada MMR-nya ke atas itu tiba-tiba balik badan gitu, bisa saja terjadi. Seperti halnya tadi Excel, ya. Kita lihat MMR-nya naik, tapi balik badan. Tapi bagi saya tidak ada masalah karena saya beli di daerah area support. Artinya apa? Aman. Kalau beli di daerah area support itu adalah beli di daerah yang nyaman. Dan sehingga kita mendapatkan pertahanan dari support yang kuat. Ya, biasanya support itu kan kita tinggal narik antara garis ada harga-harga terbawah dengan harga terbawah. Dan ini bagi mereka-mereka yang belum mengikuti, kita akan rencanakan akan lebih beberapa teman baik di Basic Trading Course maupun di BitMe Free Member. Kita diminta untuk mengadakan Basic Trading Course untuk para pemula. Kita akan batasi pengikutnya paling banyak 60 orang. Ya. Atau kalau bisa itu 40 orang aja, sehingga kita bisa tanya jawab. Kalau pengikutnya ratusan orang, itu kita bisa tanya jawab. Selanjutnya tanggal 8 kita ada pelatihan Ichimoku kembali. Kalau tidak ada, masih ada pertanyaan yang dari lain-lain, silakan. Yang aku mau nambah yang cuma di samping itu juga kita tuh harus baca ya, mungkin dari CNBC atau dari rumor-rumor apa. Nah, kita tuh kadang beli momen itu. Di samping kita baca juga kita ngecek dulu pakai MMR, pakai AMTA gimana gitu. Kadang tuh gitu. Kayak BBYB ada rumor dia mau digital, otomatis kan digoreng. Nah, aku lihat juga gimana di AMTA, benar nggak jumlah yang masuk banyak enggak gitu. Kadang itu. Makanya kemarin yang bulan April mungkin aku
close 40 juta ada. Ya. Itu yang udah di take profit belum ada, masih ada sih 30 juta belum di take profit. Karena bisa saya bicara? Ya. Kita kalau bisa kita juga ingin bikin pengalaman anggota PIPMI ya, apakah Pak Dep, Bu Erna, Pak Ailani, atau teman-teman lainnya. Nah, pengalaman-pengalaman ini kita bisa itu kan di YouTube channelnya di klub. Karena bersedia atau tidak? Ya, bersedialah. Ya, nanti kita atur, kita bikin suatu skenario ya. Skenario mengenai misalnya kan, tapi satu, jangan yang diceritain yang untungnya saja. Oh iya, gini dulu memang ya, waktu sebelum bulan Juli, aku hanya berpikir bahwa kalau merah dijual tuh sayang gitu loh, nunggu, istilahnya nunggu hijau dulu baru take profit. Tapi aku hanya mikir kalau kira-kira ini saham arahnya mau turun gitu ya, dan kelihatannya nggak prospek, aku mendingan cut loss, duitnya bisa buat beli yang lain, dengan kata kasar, jadi ngambil di untung yang lain. Dulu nggak pernah, maksudnya aku cuan segitu yang bulan Juli, aku memberanikan diri untuk cut loss. Jadi sekarang bisa KHC. Iya. Kalau dulu nggak, dulu istilahnya sayang kalau menjual. Tapi Oke, saya Pak Prakas, saya mute dulu ya, karena ada suara istrinya tadi bicara. Ya, saya kalau mau jadi member Gold itu gimana? Oh, enggak. Transfer aja ke rekeningnya PIPMI 500.000 ya. Nanti langsung jadi member, dimasukkan ke grupnya Gold Member. Segera aja karena grupnya segera akan penuh tuh. Oke. Tolong di WA lagi dong ya. Tolong di WA lagi. Nanti di WA siapa yang member. Tolong iya, saya tahu saya nggak tahu bacanya, tapi tolong di WA di grup, saya kuat dulu. Ya. Sampai tolong ya. Baik. Oke. Terima kasih ya, Yang. Terima kasih Pak Michael Angelo. Terima kasih Pak Prakas. Michael Angelo atau Angelo Michel, Pak. Oke. Angelo Michel. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, kembali ke Bu Erna, mungkin nanti kita katakan atau ke beberapa member yang lain, kita akan membuat suatu podcast ya, atau tanya jawab presentasi di YouTube mengenai keberhasilan dan ketidakberhasilan di dalam trading, pengalamannya selama ini. Yang harus diceritakan adalah berhasil gitu. Oke, yang satu lagi yang ya, itu time limit untuk apa? Ichimoku ya? Ichimoku apa Ichimuru? Ichimoku. Itu mendaftarannya kapan? Oh, saya nanti sampaikan di kan Pak Prakas anggota FA Investcar ya. Oke, terima kasih. Sampaikan. Good night. Malam Pak, semoga sehat selalu. Baik, semua kawan-kawan ya. Bentar lagi ada acara kebaktian, maka dengan demikian saya tutup pertemuan ini sampai kita ketemu minggu depan. Dan kita juga akan mengadakan untuk Gold Member pelatihan free ya, misalnya mengenai Bollinger Band atau pelatihan-pelatihan lain yang sifatnya pendek 15 sampai 30 menit lah gitu ya, sebagai fasilitas kepada Gold Member. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat, have a nice weekend. Malam Yang, malam Angelo, terima kasih. Pak Heri, Terima Bu kasih Dr. ya. Lani, Terima kasih Pak Angelo. Pak Pinggala.
Pak Angelo, Pak selamat Bima, malam. Pak Angelo, makasih. ya Bu Esti, Makasih Pak Angelo. Bu Widi, Thank you Eyang, thank you Pak Angelo. sama-sama Pak Hendro. Terima kasih Yang, terima kasih Pak Angelo. Ya Selamat malam. Bu Dokter Lani, Sampai jumpa. sampai jumpa. Yang saya pamit duluan ya Yang. Silakan. Ya, makasih Yang, terima kasih semua. Dah, Saya juga pamit. Terima kasih. dah. Kita tutup ya.